Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan masih semangat belajar ya. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Hari ini kita akan belajar menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, Ibu punya informasi nih. Jumlah sudut dalam satu segitiga itu adalah 180 derajat. Dan besar sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, jadi satu segitiga ini jumlah sudutnya 180 derajat. Jadi di sini 90 derajat, sudut siku-sikunya besarnya 90 derajat ya. Kemudian sudut-sudut yang dua ini kenapa bisa sama 45? Karena di sini segitiganya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu yang gimana sih? Segitiga sama kaki itu segitiga yang memiliki dua sisi yang sama besar. Jadi sisi yang ini sama sisi yang ini itu besarnya sama. Jadi dinamakan sama kaki. Kalau dua sisi ini sama, berarti dua sudut yang ada di sini sama yang di sini juga sama besar. Nah, karena siku-sikunya 90 derajat, 180 dikurangi 90 derajat, sisa 90 derajat. 90 derajat dibagi 2 jadi 45 derajat. Kalau dijumlahkan 90 tambah 45 tambah 45 jumlahnya 180 derajat. Sekarang kita akan mencari perbandingan dari segitiga sama kaki ini ya, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kalau dilihat dari besarnya, besar sudutnya, kita bisa menentukan perbandingan 45 derajat banding 45 derajat banding 90 derajat. Nah, ini perbandingan pertama sudah ketemu. Nah, ada perbandingan lagi, ada. Misalnya, Ibu misalkan di sini A, di sini B, dan di sini C. Nah, besar A ini kita buat yang paling mudah 1 ya, misalnya 1. Besar A ini 1. Di sini 1. Kalau A-nya 1 di sini ya, ini 1. Berarti yang ini panjangnya berapa? Kalau sini panjangnya 1, di sini panjangnya berapa? Nah, karena dia segitiga siku-siku sama kaki, berarti kan ini sama kakinya ya, besarnya sama. Kalau di sini 1 sudah pasti di sini juga 1. Nah, untuk menentukan C, kita pakai teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan A-nya 1. Berarti 1 kuadrat ditambah B-nya 1 kuadrat. C kuadrat sama dengan 1 kuadrat berapa? 1 dikali 1 yaitu 1 ditambah 1 dikali 1 juga 1. Berarti C kuadrat sama dengan 2. Nah, kalau C kuadrat ini sama dengan 2, C-nya berapa? Karena kuadratnya jadi hilang ya, jadi C saja, berarti 2 ini di akar. Jadi C adalah akar 2. Nah, dari sini ketemu C-nya akar 2, di sini 1, di sini 1, dan di sini akar 2, sehingga didapatkan perbandingan 1 banding 1 banding akar 2. Nah, bisa dilihat ini itu sebanding ya, 45. Sudut 45, di sini sudutnya 45. Jadi besar angka yang di depan sudut, di sini 45, angka di depannya adalah 1. Jadi 45 di sini 1. Dan di sini juga 45, angka yang di depannya berapa? 1. Di sini 45, di sini 1. Kemudian angka 90 derajat ini di depannya ada akar 2. Jadi akar 2. 1 banding 1 banding akar 2. Didapat dari teorema Pitagoras ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga banyak ini ya. Ini ada segitiga, 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 semuanya segitiga siku-siku sama kaki. Di sini sudah ada panjangnya 1. Nah, kalau di sini panjangnya 1, berapa yang sini tadi? Kalau di sini 1 sudah pasti karena kakinya sama, berarti di sini juga 1. Tadi sudah kita cari sisi miringnya akar 2. Kita isi tabelnya ya, panjang sisi siku-siku 1. Yaitu 1. Mana sisi siku-siku 1? Nah, di sini sisi siku-siku 1. Sisi siku-siku 2, yang sini sisi miring atau hipotenusa. Sisi siku-siku 1-nya 1, sisi siku-siku 2-nya 1, panjang sisi miringnya akar 2. 1, 1, di sini akar 2. Akar 2 itu artinya 1 akar 2 ya. Nah, kalau di sini 2, karena sama kaki, yang sini berapa? Otomatis juga 2. Yang sisi miringnya berapa? Sisi miringnya 2 akar 2. Kalian bisa mencari dengan teorema Pitagoras. Nah, kalau di sini 3, karena sama kaki, otomatis di sini juga 3. Sisi miringnya berapa? 3 akar 2. Nah, kalian perhatikan, 1 di sini 1, sisi miringnya 1 akar 2. Kalau panjang kakinya 2, 2 sama 2, sisi miringnya 2 akar 2. Kalau 3, panjang kakinya 3, di sini juga karena sama kaki, berarti panjangnya juga 3, berarti di sini 3 akar 2. Kalau di sini 4, di sini 4, berarti sisi miringnya 4 akar 2. Kalau 5, di sini 5, sisi miringnya juga 5 akar 2. Jadi mengikuti ya, panjang sisi ini
Kemudian ditambah dengan akar 2. Jadi 5 akar 2. Kalau 6 berarti 6 akar 2. Kita tulis double-nya. Kalau sisi siku-siku 1 2, di sini 2 berarti sisi miringnya 2 akar 2. Kalau 3 berarti 3 akar 2. 4 di sini 4, sisi miringnya sudah pasti 4 akar 2. Berapapun ini, di sini berapapun, misalnya 5 ya 5 akar 2. 6 akar 2 dan seterusnya. Kalau di sini P, saya buat sisinya P karena sama kaki, berarti kaki yang sini juga besarnya juga P. Sisi miringnya berapa? P berarti di sini P akar 2. Dilihat dari tadi ya, di 1 akar 2 akar 2 dan seterusnya sampai P. Di sini P juga di sini P akar 2. P di sini P akar 2. P ini bisa diganti angka berapapun. Jadi rumusnya P dan P akar 2. Kita masuk ke contohnya. Tentukan panjang LM. LM berarti sisi miring ya. Seperti yang kita tahu tadi, kalau di sini angka 8, KL-nya 8 karena sama kaki, berarti KM-nya berapa? KM-nya sudah pasti 8. Kalau di sini 8, di sini 8, berapa berarti yang sisi miringnya? Dari yang tadi ya, kalau 8 berarti di sini tanpa menghitung pun kita tahu 8 akar 2. Kalau mau dihitung boleh saja menggunakan rumus Pythagoras atau bisa juga menggunakan perbandingan. Tadi perbandingannya 1 banding akar 2. Satunya yang mana? Di sini 1, di sini 1, di sini akar 2. Karena ini tadi belum diketahui ya, berarti KL banding LM sama dengan KL-nya berapa? KL-nya 1, LM-nya akar 2 banding akar 2. KL-nya berapa? Sudah tahu 8, LM-nya dicari. Sama dengan 1 banding akar 2. Kita buat perperan supaya lebih mudah. 8 per LM sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita kalikan silang. Ingat perbandingan di kelas 1. LM kali 1, LM sama dengan 8 kali akar 2, 8 akar 2. Berarti LM-nya 8 akar 2. Bisa ya? Tanpa menghitung pun sebenarnya kalian juga sudah bisa menentukan. Kalau di sini 8, di sini 8 pasti 8 akar 2. Kalau di sini 9, berarti 9 akar 2 dan seterusnya. Sekarang perhatikan untuk contoh yang kedua. Hitunglah luas persegi berikut. Nah, di sini ada persegi ya. Yang 4 akar 2 ini sisi miringnya. Nah, dari persegi ini kan di sini ada segitiga. Jadi, perhatikan segitiganya. Ini sudah Ibu gambarkan segitiganya, segitiga OPR. Segitiga OPR. Nah, hitunglah luas persegi berikut. Luas persegi itu rumusnya apa? Luas persegi itu rumusnya luas berarti sama dengan sisi dikali sisi. Nah, sisinya karena belum diketahui, kita bisa mencari sisinya melalui segitiga sama kaki, melalui rumus teorema Pythagoras. Kalau sisi miringnya 4 akar 2, berarti sisi yang sini berapa? Kita cari menggunakan perbandingan yang tadi ya. Perbandingannya 1 banding akar 2. Berarti kita tulis OP banding OR banding PR. Berarti OP-nya 1 banding OR-nya 1, PR-nya akar 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang dicari apa? Yang dicari OP. Sisi yang sama kakinya ini ya. OP berarti kita tulis OP banding yang sudah diketahui apa? Yang sudah diketahui PR. OP banding PR sama dengan OP-nya tadi perbandingannya berapa? Kita lihat yang atasnya. OP berarti 1. P1 ya. Banding PR. PR-nya berapa? PR-nya akar 2. Sekarang kita lihat OP panjangnya berapa? OP panjangnya belum diketahui, berarti kita cari OP-nya, kita cari banding PR panjangnya sudah diketahui 4 akar 2 sama dengan 1 banding akar 2. Kita pindah ke sini. Kita buat perperan supaya lebih mudah. OP per 4 akar 2 perbandingan sama perbandingan sama ya, ini juga perbandingan sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita kalikan silang. OP kali akar 2 berarti OP akar 2 sama dengan 1 dikali 4 akar 2. Supaya akar 2-nya hilang, kita bagi dengan akar 2. Sama-sama ya, kedua ruas kita bagi dengan akar 2. Yang sini juga 1 kali 4 akar 2 berapa? 4 akar 2 kita bagi dengan akar 2. Karena kalau yang kiri dibagi akar 2, yang kanan pun juga harus dibagi akar 2. Yang angka yang sama, kita coret akar 2 sama akar 2 dicoret. Yang sini juga sama. Di sini akar 2 saya coret, yang atasnya akar 2 juga saya coret. Berarti tinggal OP sama dengan 4. Nah, ketemu OP-nya 4. OP ini apa? OP ini adalah 4 cm ya. OP ini adalah sisi dari persegi ini. Persegi semua sisinya sama ya.
Sekarang kita hitung luas perseginya. Luas perseginya sisi kali sisi, sisinya ketemu 4, berarti 4 dikali 4. Luasnya berapa? 4 dikali 4 berarti 16 cm persegi. Kita sudah mencari dengan perbandingan. Kalau saya mau mencari dengan rumus teorema Pythagoras saja boleh nggak, Bu? Boleh banget, boleh ya. Jadi kalian tinggal lebih paham yang mana, tinggal digunakan. Ini Ibu beri contoh yang menggunakan rumus Pythagoras saja, tidak dengan perbandingan yang tadi. Nah, tentukan panjang sisi-sisinya dan tentukan luasnya. Panjang sisi-sisinya di sini diketahui sisi miringnya 20. Saya misalkan sisi yang sama, AB ini saya misalkan X. Kalau AB X berarti panjang AC-nya berapa? Karena dia sama kakinya, berarti kalau di sini X, di sini juga X. Kalau pakai rumus Pythagoras, kemarin rumus Pythagoras apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya berapa? C-nya adalah 20. Di sini ya sisi miring, C-nya itu di 20 kuadrat sama dengan A di sini saya ganti X, berarti X kuadrat ditambah B-nya juga X, berarti X kuadrat. 20 kuadrat berapa? 20 kali 20, 400. X kuadrat ditambah X kuadrat. Ingat di aljabar ya, penjumlahan aljabar, X kuadrat tambah X kuadrat berarti 2X kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencari X-nya. 2X kuadrat, sini saya balik dulu, sama dengan 400. X kuadrat dibalik boleh ya, sama dengan 2X kuadrat, supaya 2-nya hilang, kita sama-sama bagi 2. Berarti di sini 400 juga bagi 2. 2-nya hilang, kita coret, tinggal X kuadrat. 400 dibagi 2 berapa? X kuadrat sama dengan 400 dibagi 2 yaitu 200. X kuadratnya 200. Kalau X kuadratnya 200, X-nya berapa? Karena di sini kuadrat, kita hilangkan kuadratnya, berarti 200-nya di akar. Akar 200 bisa nggak? Oh, ternyata kalau 200 nggak bisa. Supaya bisa di akar gimana? Coba kita bagi 2. 200 bagi 2 berapa? 100. 100 bisa di akar? Bisa. Berarti X sama dengan akar 100. 100 supaya jadi 200 dikali berapa? Dikali 2. Yang di akar, yang bisa diakar adalah 100-nya. Berarti 100 ini kita akarkan. Akar 100 yaitu 10. 2-nya masih tertinggal dalam akar. Berarti X sama dengan 10 akar 2. Kemudian yang ditanya tadi apa lagi? Panjang sisinya sudah ketemu ya, 10 akar 2. Saya tulis di sini. Kemudian yang ditanyakan, tentukan luasnya. Luas segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya mana? Alasnya ya AB ini. Luas sama dengan setengah kali alasnya AB, 10 akar 2. Tingginya apa? Tingginya AC. Kalau di sini 10 akar 2, berarti di sini juga 10 akar 2 karena sama kaki ya. Tingginya juga 10 akar 2. Luasnya sama dengan, di sini kita coret 2-nya sama 10. 10 dibagi 2, 5. Berarti di sini tinggal 1 kali 5 akar 2, berarti 5 akar 2 dikali 10 akar 2. Bagaimana cara mengkalikan akar? Kita kalikan satu-satu. 5 dikali 10. 5 dikali 10 berapa? 50. Kemudian kita kalikan lagi. Akar 2 dikali akar 2. Kita kalikan yang di dalam akarnya. 2 dikali 2 berarti 4. Akarnya tetap ditulis. 2 dikali 2, 4. Berarti 50 dikali akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. Berarti 50 dikali 2 sama dengan 100. Jadi, kalau di sini 20 cm, berarti luasnya 100 cm persegi. Nah, sekian pembahasan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.